Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sahabat dakwah Islam dimanapun berada, alhamdulillah kembali kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya kenikmatan, baik itu nikmat iman, nikmat Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita sampai saat ini nikmat kesehatan berupa daya tahan tubuh kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini yang belum berakhir. Selawat berangkaikan salam marilah kita panjatkan kepada junjungan Nabi Alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak kita berselawat kepada beliau serta menjalankan segala sunnah-sunnahnya sampai akhir hayat kita, yang kita harapkan adalah syafaatnya di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Sahabat dakwah Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam tausiah kali ini kita akan membahas tentang 7 perkara yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia di yaumul hisab. Sahabat dakwah Islam dimanapun berada, seperti kita ketahui bahwa yaumul hisab atau hari perhitungan amal akan terjadi setelah kiamat tiba. Pada saat itulah manusia satu persatu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperlihatkan segala amal perbuatan mereka selama di dunia. Ada banyak perkara yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan saat hari perhitungan tiba. Kemudian seperti kita ketahui juga, hisab memiliki 2 pengertian menurut istilah akidah. Yang pertama adalah arwat, yaitu penampakan dosa dan pengakuan kita, dan munafasah yang disebut dengan diperiksa secara sungguh-sungguh. Sahabat dakwah Islam dimanapun berada, 7 perkara tersebut yang pertama yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ialah tentang agama dan Al-Quran. Karena Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ketauhidan akan dijadikan patokan dari segala amal perbuatan yang ada. Apabila ia tidak mengimani Allah dan Al-Quran, maka manusia tidak akan selamat untuk ke surga. Hal ini terdapat dalam Al-Quran surah Az-Zuhruf surah ke-43 ayat 43 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'astamsik billadzi uhiya ilaika innaka 'ala siratim mustaqim. Yang artinya, maka berpegang teguhlah engkau kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Sungguh engkau berada di jalan yang lurus, dan sungguh Al-Quran itu benar-benar suatu peringatan bagimu dan bagi kaummu, dan kelak kamu akan diminta pertanggungjawabannya. Kemudian yang kedua yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia ialah tentang kekafiran dan kesyirikan. Karena manusia yang tidak percaya adanya Allah Subhanahu wa taala dan merupakan penyembah berhala, mereka akan mendapat azab yang pedih dikarenakan kekafiran dan kesyirikannya. Allah Subhanahu wa taala pasti akan menanyakan tentang kedua hal tersebut, bagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran surah An-Nahl surah ke-16 ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa yaj'aluna lima liya'lamuna nasiban mimma razaqnahum tallahi latus'alunna amma kuntum taftarun. Yang artinya, dan mereka sediakan untuk berhala-berhala yang mereka tidak mengetahui kekuasaannya, demi Allah kamu pasti akan ditanyai tentang apa yang telah kamu ada-adakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghinakan mereka sebagaimana di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl surah ke-16 ayat 27, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, summa yaumul qiyamati yakhdihim wa yaqulu aina syaka'a wa yaqulu aina saraka illadzina kuntum tusaffuna fihim qala alladzina utul ilma innal khizyal yawma waswa'a 'alal kafirin. Artinya kemudian Allah menghinakan mereka pada hari kiamat dan berfirman, di mana sekutu-sekutuku itu yang karena membelanya kamu selalu memusuhi mereka, yaitu nabi-nabi dan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang diberi ilmu berkata, sesungguhnya kehinaan dan azab pada hari ini ditimpakan kepada orang yang kafir. Pada Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga ialah tentang kebohongan mereka. Karena manusia yang tidak mengimani Allah sebagai Tuhan yang agung, mereka menganggap bahwa para malaikat adalah perempuan. Nah, orang-orang musyrik jahiliyah mengatakan malaikat itu perempuan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan bahwa manusia yang menganggap malaikat sebagai anak-anak perempuannya, mereka telah berdosa besar. Hal ini terdapat di dalam Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat 40 yang artinya, maka apakah pantas Tuhan memilihkan anak laki-laki untukmu dan dia mengambil anak perempuan dari malaikat? Sungguh kamu benar-benar mengucapkan kata yang besar, yaitu dosa. Yang keempat ialah tentang kenikmatan dunia. Pada hari itu manusia akan ditanyakan untuk apa harta yang diberikan kepadanya. Apakah mereka menghambur-hamburkan, bermegah-megahan, atau untuk sesuatu hal yang bermanfaat. Dalam Quran surah At-Takasur surah ke-102 ayat 8, Allah Subhanahu wa taala menerangkan, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im, yang artinya kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia ini. Kemudian diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, hal pertama yang akan ditanyakan pada hari kiamat adalah kenikmatan di dunia, dan seorang hamba akan ditanya, bukankah kami telah menyehatkan badanmu dan melepaskan dahagamu dengan air yang dingin? Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sahabat dakwah Islam dimanapun berada, kemudian yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang kelima ialah tentang janji dan kesepakatan. Sesungguhnya segala janji dan kesepakatan akan dimintai pertanggungjawabannya. Ini sudah jelas terdapat dalam Al-Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat 34 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati harta anak-anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai dia dewasa, dan penuhilah janji karena janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang keenam yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yaitu tentang penyesatan terhadap orang lain. Selama hidup sebagai manusia yang bertakwa haruslah pandai memiliki pemimpin atau karibnya, karena apabila pemimpin atau karibnya tersebut berbuat semena-mena dan pengikutnya tidak mengetahui, maka mereka telah menyesatkan pengikutnya. Lalu dalam Al-Quran surah Al-Ankabut
surah ke-29 ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan mereka benar-benar akan memikul dosa-dosa mereka sendiri dan dosa-dosa yang lain bersama dosa mereka, dan pada hari kiamat mereka pasti akan ditanya tentang kebohongan yang selalu mereka ada-adakan. Sahabat dakwah Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yaitu yang ketujuh yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, yaitu tentang ilmu pengetahuan, penglihatan dan hati. Segala sesuatu yang ada dalam tubuh makhluk bernyawa pasti akan dimintai pertanggungjawabannya untuk apa mereka menggunakannya. Dalam buku Detik-Detik Menjelang Hisab karya Junaidi Ahmad, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Qatadah berkata, jangan katakan aku melihat padahal engkau tidak melihatnya, atau aku mendengar padahal engkau tidak mendengarnya, atau aku mengerti padahal engkau tidak mengerti. Nah, sesungguhnya Allah akan menanyakan itu semua padamu. Kemudian dalam tafsir Ibnu Katsir di atas, Allah Subhanahu wa taala melarang perkataan tanpa dasar ilmu pengetahuan, apalagi jika perkataan itu didasari oleh prasangka yang hanya khayalan atau imajinasi belaka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat surah ke-49 ayat 12 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa. Manusia yang cerdas adalah manusia yang pandai mempersiapkan kematiannya sebelum nyawa sampai kerongkongan. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, niscaya akan selamat saat hari penghitungan tiba. Sahabat dakwah Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah video tausiah kita untuk kali ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang maha benar, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai makhluk biasa yang tidak pernah lupa dari salah, khilaf dan dosa. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya? Kami sembahyang 5 waktu, siang dan malam sudahlah tentu. Hidup di kubur yatim